semuanya, apa kabar? Senang banget karena bisa sharing bareng kalian lagi. Oh ya, selamat tahun baru 2022. Harapan aku sih ya pasti semoga tahun ini kita bisa lebih berkembang lagi, lebih bertumbuh lagi dan jadi individu yang terbaik versi kita sendiri. Oke, hari ini kita akan sharing bareng tentunya dengan topik yang mungkin cukup relate sama kalian semua, dan I've been there too gitu. Jadi hari ini aku mau bahas tentang gaslighting, tapi aku akan spesifik bahas tentang tipe-tipe orang yang ngegaslighting tuh ada apa aja sih gitu. Kan kalau yang tentang gaslighting itu apa dan gimana cara keluar dari hubungan yang gaslighting, aku udah pernah bahas. Kalian bisa langsung cek videonya di atas. Sebenarnya aku bahas ini karena sekarang kan lagi rame banget ya yang ngomongin film tentang layangan putus itu kan. Ada satu series judulnya Layangan Putus dan lagi banyak banget diomongin di mana-mana. Jujur aku sebenarnya belum nonton semuanya gitu, aku belum nonton banyak. Tapi karena sering seliweran di FYP TikTok, di Instagram gitu, aku jadi tertarik dan akhirnya aku sempatlah nonton beberapa episodenya gitu. Dan semenjak ada series ini, jadi banyak banget yang ngomongin tentang manipulasi dalam hubungan gitu kan, gaslighting gitu. Jadi oke, kenapa nggak kita bahas aja tipe-tipenya nih. Jadi harapannya habis aku share ini, teman-teman bisa lebih aware lagi kayak yang oke, ternyata ada di hubunganku nih, ternyata jenis-jenis gaslighter atau orang yang melakukan gaslighting itu ini loh gitu. Jadi bisa lebih aware lagi dan bisa evaluasi lagi hubungannya. Gaslighting ini gak cuma berlaku di hubungan romantis aja, tapi bisa juga di lingkungan pertemanan ataupun lingkungan kerja dan lain sebagainya. Jadi gaslighting itu adalah bentuk manipulasi psikologis di mana korban itu akan ngerasa ragu sama dirinya sendiri. Itu tujuan utama dari gaslighter ya, atau orang yang ngegaslighting. Bikin korbannya itu jadi ragu sama dirinya sendiri, mempertanyakan dirinya. Biasanya kayak gini. Kadang pernah gak sih sebenarnya tuh tahu gitu ya, bukan salah kita gitu, dia yang salah. Tapi kita tuh yang kayak ragu gitu, bingung. Apa ini bener ya gitu, ini salah gak sih gitu. Atau kayak yang kayaknya aku yang terlalu baper deh, kayak aku terlalu sensitif deh. Nah, ini adalah salah satu ciri yang biasanya terjadi ketika kita ngalamin gaslighting. Kita jadi ragu sama diri kita sendiri, kita mempertanyakan suatu kebenaran. Ya padahal sebenarnya kita tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi ya kita ragu aja gitu. Oke, sekarang kita langsung aja bahas tipe-tipe gaslighter atau orang yang ngelakuin gaslighting. Yang pertama, ada yang namanya the glamour gaslighter. Jadi biasanya nih ya, ini tuh orangnya dikenal sebagai sosok yang romantis, full of surprise, kayak selalu penuh kejutan gitu. Dan bentuk manipulasinya itu biasanya dia mengalihkan kesalahan yang dia buat dengan itu ngasih kita kejutan, hadiah, kayak nggak ada apa-apa tiba-tiba ngasih kado, tiba-tiba ngasih sesuatu yang kita mau. Tapi ini disclaimer, bukan berarti aku bilang bahwa semua orang yang ketika salah terus minta maaf dengan ngasih hadiah itu gaslighter ya. Karena kita perlu cek juga gitu kan, apakah memang misalnya habis dia ngelakuin kesalahan terus dia minta maaf, dia benar-benar berubah, atau kesalahannya diulang-ulang terus dan selalu nyalahin kamu, bikin kamu ragu sama diri kamu sendiri gitu. Karena poin utama dari gaslighting ini adalah ketika kita tuh jadi ragu sama diri sendiri, kita mempertanyakan kebenaran walaupun sebenarnya mungkin kita tahu mana yang benar dan mana yang enggak gitu. Ya gitu, jadi biasanya dengan ngasih hadiah itu kan dia akan kayak mencoba mengalihkan gitu. Dia akan mencoba mengalihkan, ya bikin kamu mungkin jadi gak inget lagi sama kesalahannya dia gitu, karena udah terlanjur melting sama hadiah-hadiahnya. Dan seperti itulah ya, pokoknya itu adalah glamour gaslighter. Terus yang berikutnya ada lagi yang namanya good guy gaslighter. Nah, kalau ini a bit tricky karena gaslighter tipe ini dia itu
apa ya, kayak menunjukkan dirinya adalah sosok yang baik. Dan biasanya dia juga nggak cuman baik ke kamu aja, tapi bisa juga baik ke lingkungan kita, misalnya keluarga, ataupun mungkin ke teman-teman kita. Kenapa? Nah, jadi di situ untuk bentuk manipulasinya. Dia akan berusaha jadi sosok yang baik, tapi sebenarnya bukan karena pure dia perhatian sama kamu, tapi dia terpaksa melakukan itu untuk, ya kalau misalnya nanti suatu saat dia ngelakuin kesalahan, ya kamu karena selama ini udah menganggap dia baik dan orang-orang udah menganggap dia baik, jadi kamu yang kayak akan cenderung lebih oke deh maafin aja gitu. Toh selama ini kan dia baik, mungkin dia cuma lagi emosi. Nah itu jadi cara bentuk manipulasinya itu kayak gitu. Karena lagi-lagi aku bilang bahwa ketika kita di gaslight sama seseorang, ya kita jadi akan ragu sama diri kita sendiri, mempertanyakan kebenaran, kayak mempertanyakan kewarasan diri kita juga gitu. Karena banyak juga ya kalau misalnya di hubungan yang gak sehat gitu, kenapa sih kadang orang itu ngelarang kita untuk bergaul, untuk berteman lagi sama orang-orang yang mungkin kita deket gitu. Karena dengan orang itu mengontrol kita gitu, yang larang-larang kita untuk punya orang-orang lain gitu, kita jadi lama-lama akan ngerasa bahwa oh oke, yang aku punya cuman dia loh gitu. Jadi banyak yang terjebak di hubungan gak sehat tuh karena gitu. Kita ngerasa yang aku punya cuman dia, aku gak akan kebayang gimana kalau hidupku tanpa dia gitu misalnya. Makanya kan baik banget yang biasalah, dulu aku juga pernah gitu dilarang untuk bergaul sama teman-temanku, dan ya itu bikin aku jadi kehilangan support system gitu. Padahal seperti yang kita tahu, support system itu kan penting banget, dimana kita bakal ngerasa aman, ngerasa dilindungi, ngerasa dibantu, punya orang-orang yang sayang sama kita gitu. Jadi perlu banget untuk kita tahu siapa sih sebenarnya support system yang kita miliki. Jadi kita nggak melulu bergantung ataupun fokus sama pasangan kita. Jadi si good guy gaslighter itu agak susah untuk dikenali, karena ya itu tadi, selama ini yang kita tahu ya dia orangnya emang baik gitu. Oke, kita lanjut ke tipe berikutnya, atau yang ketiga, ini yang terakhir. Jadi ada yang namanya the intimidator. The intimidator ini dia gampang untuk dikenalin, karena biasanya dia tuh sering menunjukkan perilaku kekerasan, kayak misalnya teriak, terus marah yang meledak-ledak, terus juga mengkritik berlebihan itu, atau sesimpel ya ngelarang kita untuk melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas gitu. Dan ya bentuk intimidasi lainnya sih gitu. Dan bentuk manipulasinya itu dengan yang melakukan perilaku kekerasan biar si korban ini nurut sama dia gitu, sama si gaslighternya ya. Itu jadi memanfaatkan kelemahan yang dipunya sama orang lain. Karena biasanya gaslighter atau orang-orang yang ngegaslighting ini merasa dia punya kontrol yang lebih, ngerasa dia lebih tinggi daripada pasangannya. Nah, jadi itu tipe-tipe gaslighter yang perlu kita tahu gitu ya. Harapannya ketika kita udah tahu sama hal-hal ini, kita akan bisa lebih aware gitu. Dan ketika emang kita ngerasa bahwa oh kayaknya aku udah ngalamin manipulasi dalam hubungan aku gitu, oke, berarti saatnya untuk evaluasi hubungannya. Tanya juga, misalnya sesimpel nanya sama diri sendiri, apa benar ini adalah hubungan yang kamu inginkan gitu? Apakah seperti ini hubungan yang kamu inginkan? Apakah seperti ini pasangan yang kamu ingin, yang kamu butuh, kayak gitu. Jadi kita bisa evaluasi, dan ketika memang kita ngerasa oh kayaknya udah nggak bisa, ini bertentangan sama nilai-nilai yang aku punya misalnya, ya saatnya untuk ambil keputusan. Karena ingat bahwa diri kita sendiri loh yang bisa nyelamatin kita dari hubungan-hubungan yang gak sehat. Yes, semoga sharing kita kali ini bermanfaat. Kalau kalian punya saran topik
boleh banget share di kolom komentar, atau mau cerita-cerita juga boleh DM ke Instagram aku @arlinain. Jangan lupa di follow TikTokku juga @arlinain juga. Aku akan sharing bareng juga di sana sama kalian. Dan makasih udah nonton videonya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian biar kita bisa sama-sama saling mengedukasi. Dan ya, sampai ketemu di video berikutnya. Dah.